aja dibuntani, aja dibuntani. Ampun dicedangi. Ampun dicedangi. Pun, terus sebelah sini. Masuk mriki, gak usah mlebu mah. Walah iki. Nggih. Nggih. Pun uga jadi saling-saling ulang. Saiki kesuwen. Pak, saya Pak. Duduk Pak, duduk Pak. Dinteni wong iki. Duduk Pak, duduk Pak, duduk Pak, duduk Pak. Iki nun sewu. Duduk Pak. Kula Gus Bahak pun rawuh, dados kula anggen kula matur kula cekapi semanten. Kersanipun dipun terasaken Gus Bahak mawon. Ngoten nggih. Kirang langkung pun atur kula nyuwun api pangapunten. Bilik taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon dengan segala kerendahan hati mampu mengendalikan diri untuk menjadikan kondisi nyaman. Santri sangat pandai menyesuaikan diri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sampailah saatnya yang kita tunggu-tunggu. Binikmatillah panjenenganipun Romo Yai Ahmad Baharuddin Mursalin sampun rawuh wonten ing majelis ingkang mubarak menika. Saestu-estu kula suwun sih kawelasan pinarakaipun ingkang tertib awit kawontenan ingkang kedah kita waspadai. Matur agungipun nuwun kawit kertosanipun. Wa ila fadilati Syekhina Kiai Ahmad Baharuddin Mursalin Al-Hajj Al-Habib falyatafadhal mashkur. Di pompen ibu-ibu. Yang kira-kira orang. Nuwun sewu Mas Banser. Nuwun sewu Mas Banser. Panjenengan mandhap mawon ngalingi syuting Mas. Ngalingi syuting Mas Banser. Medun mawon. Sudah ngandhap mawon. Nuwun sewu mawon mandhap. Lah rada kalah sithik Mas, bisa kenal lho. Monggo penyara. Nggih, sampun. Ini nggih sendal. Sampun. Kaling-kalingan. Wonten yo nek panitia ya gak entuk lundur apa-apa ning.
Tolong maskernya tetap dipakai Pak ya. Sekali lagi tolong maskernya tetap dipakai karena ini di video dan di syuting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ingkang sangat kula hormati Kiai Haji Kusnul Fatani dan Bika yang hormati. Di bawah cerita acara ngawas di bawah insyaallah ngawas 20 menit. Terus buat ini di rumah kami. Terus itu kitab hikam itu dikarang oleh Masyhur disebut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Iku muridipun Abdul Abbas Al-Mursi. Yang murid itu adalah Abdul Abbas Al-Mursi. Yaitu Rawan Suleiman lagi. Terus Pulau Suleiman lagi. Terus kitab hikam itu dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Terus beliau adalah murid dari Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas itu murid saking Abdul Hasan. Nah, ingkang inspirasi perilaku ulama di Indonesia khususnya itu adalah tulisan-tulisan utawi madhab-madhab utawi pilihan-pilihan maslak tarekat ingkang dipegang kalian Abdul Hasan Sinten. Jadi itu mungkin untuk latihan Jepang pada itu tadi unik. Terus di antara ceritakan Syaikhul Hasan Asy'ari nanti suatu saat ada seorang wali di mana-mana wali itu biasanya namun kepengen para pangeran atau kepengen dosa. Singkat cerita si wali ini berdoa di Multazam tempat paling mustajab, ya Allah takdirkan saya supaya saya tidak pernah dosa lagi. Ndonga supaya ora iso dosa meneh. Iku jawabe pangeran Pak Aina Abdul Ghufrani, wong lu nak ora dosa iku sifat ghafur itu ora nganggur. Ke Allah itu kadung di sifat ghafur dak sing akeh apa? Nah, umpama dunya itu ora ono dosa, itu sifat ghafur itu terus piye? Dan itu sing dadekno tiyang boten terus seneng dosa niku boten, tapi seneng arep-arep rahmat Allah Subhanahu wa taala meskipun keadaannya nate napa? Dosa. Kemudian itu jadi madhab yang membedakan ahli sunnah dan tidak ahli sunnah. Kemarin jadi gerakan ekstrim. Ini ku ahli sunnah ciri khasnya itu, wong tahu dosa kaya apa tetap dianggap Islam. Ada kelompok ekstrim khawarij sing darani wong nak dosa niku berarti wis apa kan? Jadi itu efeknya luar biasa dari madhab-madhab itu. Lalu kenapa mazhab Abdul Hasan Asy'ari yang kita pilih? Karena kalau orang Islam kamu kafirkan itu buatan ketemu, cara akal itu buatan ketemu. Di cara berpikir kita, masyhur Abdul Hasan Asy'ari ini kita, wong itu nak kafir mulai cilik nganti 70 tahun.
Kalau kalian kali yang kafir cilik ngantos 70 tahun itu kan menjadi mukmin itu hanya dengan melafazkan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku hadhil kalimat satu ini. Kalimat syahadat ini. Niku saged ngilangi kekafiran 70 tahun. Artinya kalimat ini adalah kalimatun dakhala fihal kafiru al-islam atau kalimatun sara bihal kafiru muslimah. Jadi ngaji rileks, ini tanamkan di hati. Ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi dengan kalimat yang sama, tiang muslim menjadi. Itu membuatkan ketemu akal. Makanya mazhab takfiri, mazhab gampang mengkafirkan orang itu jelas mazhab yang nggak ada rujukannya sama sekali, nggak ada pegangan ilmiahnya sama. Wong kafir wae jadi Islam, masuk wong Islam jadi kafir. Nah, perkara tahlilan ning kuburan. Gara-gara tahlilan nyekel patok, dianggap napa? Mergo dianggap jaluk napa? Jaluk bae, jaluk. Mulane dawuh Sayyid Muhammad masyhur di terjemah di seluruh bahasa di dunia. Wong sing kafirno iku mbok yo sekali-kali minceng ini ngrungokno. Lho kula niku to sampean tahlil itu ya ora seneng. Kadang sing tahlil itu ya kurang ajar. Kula niku ben nak mati, nak sing tahlil ning Jepang ora seneng. Mergo ya rada sombong wong tahlil Allah ini guru saya. Ingkana musinan fazid ihsani. Kalau dia baik itu ya tambahlah kebaikan. Mosok murid ngene gurune baik itu kalau itu itu kan minyak uang. Ini soleh-soleh permanen jago noah. Jadi dungan ini ngepen. Ingkana musinan fazid wa ingkana musian batas jawaban ini. Kalau dia orang buruk, kalau beliau orang buruk yang koma. Maka orang-orang di luar sana yang mengatakan andekan tahlil itu baik tapi dilakukan sahabat, itu logika yang keliru. Sahabat gak mungkin kan nahlili kanjeng Nabi ngendikan ingkana musina. Tidak kafir ngoten niku. Wong kanjeng Nabi kok apike di ngendikano ingkana niku kok kafir. Wong Nabi kok ingkana ande. Saiki pertanyaannya gini. Kita sebagai kiai, sebagai guru, itu murid nak tahlil ya rada kurang ajar sithik. Wong gurune kok diomongno. Ingkana musinan sampai ingkana musin. Nah pertanyaannya gini, lepas dari kira rada kurang ajar lah. Dalam tahlil itu rada kurang ajar karena nyebut guru ora qad kana musinan tapi ingkana musinan. Maksudnya kalau sampean sebagai murid kan menjawab qad kana musinan. Guru saya benar-benar orang baik, bukan ingkana, andekan. Tapi ada satu kepastian bahwa ini tidak minta sama mayit. Jadi tujuan kalau kita minta mayit itu salah sama sekali. Wong kita datang ke kuburan malah memintakan ampunan untuk mayit. Kok iso darani njaluk itu? Ya mergo mau didelok kok adoh, ketoke ngatom ya berarti ya. Lah yo wong fatwa kok berdasar inceng-incengan kok adoh. Itu ora jelas ya fatwa. Kami jenengan kudu yakin dan yakin bahwa mazhab kita itu yang benar bahwa tahlilan di kuburan tidak kafir karena tidak minta ke mayit malah memintakan untuk mayit atau memintakan ampunan untuk. Cuma redaksi sing rondok ngoten niku dikurangi. Sak kangge guru niku nggih dikurangi. Ya Allah jenengan Maha Pengampun, kula suwun guru kula jenengan ampuni. Jadi ampun ngangge donga sing teng salat mayit. Salat mayit itu kan memang ada sanatnya, memang semua bentuknya seperti itu. Tapi nak kuburan, kalau betul nanti itu ngoten bangun ngoten. Ya Allah, ini guru saya. Engkau anugerahkan beberapa ilmu, beberapa amal yang manfaat untuk orang banyak. Kalau suwun dengan zat sing Maha Pengampun, dengan ampuni. Tunggu tengah ingkana itu. Angan-angan muga aku jadi kiai ini tersinggung. Murid kurang ajar, masuk darani gurune apik itu andekan. Ya, tapi berhubung ra paham ya alhamdulillah itu. Tahlil Wali Songo itu banter-banter nganggo mic. Lah sing kene paham ya rada risih. Wali Songo darani ingkana iki.
Jadi mu marah ini, mana kalau subuh nak ada ini wong kiai sing alim, ben rodok bener, ben rodok bener. Tapi kan punya waktu loro bener purun, kalau nu gak ada pondok, jadi saya masyhur susah bintang orang kecuali yang ada hubungan guru, hubungan sarang. Karena beliau lama sekali ngajar di NGS, beliau Gus Maksum itu lama ngajar di NGS. Jadi saya itu hanya datang di orang-orang yang pernah khidmat di sarang. Terus yang pernah keluarga sepuh, saya datang ke Jakarta ke Pak Kures Shihab itu ya karena Pak Kures itu lama sekali bikin diskusi tafsir, akhirnya saya termasuk pengajar di kampus. Jadi faktornya ya hanya kan bukan yang lain. Terus kalau suwun jenengan kerja yakin kalau paham takfir yang memudahkan mengkafirkan orang lain itu paham yang karena itu bahaya. Terus bahaya kedua secara fikih. Secara fikih itu nanti repot. Kalau nanti di salah satu seminar itu sudah mundur, ketemu satu narasumber yang gampang mengkafirkan orang, itu separuh masjid kebetulan mereka banyak bisa ngaji itu terus nggak sholat zuhur. Tanya sama mereka, lu kok tak sholat zuhur sudah masuk waktu? Kan sholat hanya wajib untuk orang muslim, kita akan kafir. Ya karena dikafirkan Nabi kan, kalau kita akan dikafirkan. Akhirnya gak kafir, sholat. Efek dari mazhab itu panjang. Kalau betul paham mereka itu betul, berarti yang sudah kafir, orang kafir itu wajib sholat kan? Enggak, itu malah panjang kan, karena terus menjadikan orang Islam tidak sholat. Nanti ke masjid nggak boleh, orang kafir nggak boleh masuk masjid. Itu efek efeknya apa? Jadi kalau suwon mazhab Abil Hasan Asy'adili itu dipegang. Nah, itu mazhab beliau itu implementasinya di dalam kitab Hikam. Karena Hikam itu putu murid yang paling bisa mengimplementasikan, menjelaskan cara pandang mazhab Abil Hasan Asy'adili sing dados korek Syadili. Terus ketiga, itu cara pandang itu detail itu jelimet. Mesti sampai orang kepikiran. Misalnya begini, ketika ada orang salah jenengan marah, itu sebenarnya karena salahnya apa karena hal yang lain. Normalnya orang itu berpikir karena salahnya, itu keliru dalam bahasa saja. Pasti kamu marah itu karena ada hal lain. Misalnya kayak di pembantu, ayat kritik, mecah no gula, mesti langsung buang. Alasannya mecah no, tapi langsung mecah no uang ayu, gue iso ngamuk. Gue iso ngamuk uang ayu. Mecah no gelas lah, gelas lemari semua. Sama, kamu janjian sama orang, wongnya nyelaini janji, mesti buat mati-mati. Katanya jam 10 kok udah datang gini-gini. Tapi kalau yang terlambat itu wong sing ngutangi gue iso ngamuk orang sing ngutangi gue. Atau sing terlambat itu komandannya, atasan kamu, atau kiainya. Artinya gini, ketika kamu marah atas nama terlambat, itu sebetulnya karena terlambat atau karena hal lain. Nah, maksiat juga gitu. Cara pikiran Abdul Hasan Asy'adili, ketika kue roh misalnya cawe itu maco naik, nijal tau. Mesti kue darahnya langsung luput suwuk. Tapi nak kita dani, niku putunya jenengan. Mesti langsung, ya Allah jenengan sepunten. Jadi sebenarnya kita kebencian sama orang lain itu karena kebetulan itu tidak keluarga. Coba kalau itu keluarga, pasti kan mikir ulang. Kue gede mau merasa sholat, mesti sebabnya dua. Satu tidak sholat, dua kebetulan itu udah anak kamu. Kalau itu anak kamu pasti istighfar berhari-hari untuk dimaafkan Allah. Bukan maksudmu. Tapi kalau orang lain gue, pertanyaannya sebetulnya kamu benci itu karena tidak sholatnya, apa karena plus dia tidak anak kamu? Nah itu pikirannya Abu Hasan Asy'adili. Kue ngamuk itu gelas pecah itu perkara pecah gelas apa plus yang sama ya. Nah itu pecundang kita, itu cara pikiran Abu Hasan Asy'adili. Kita ini pecundang itu enggak fair, apa? Betul fair. Nah itu terus beliau diantaranya punya cerita Nabi Ibrahim itu pernah diangkat
Pak Allah di alam malakut. Di alam malakut kemudian ini ada di kitab Hikam juz 2 halaman 4 yang di bab ini yang saya baca. Ini cerita terakhir nih, tadi pun Taman tak ngaji suci orang mesti paham atau sedih. Nak sedih kan dia alasan, kenapa paham? Salah juga melalui sedih. Anak suwi sama paham malah ikut kan? Bilang suwi orang paham goblok tenan berarti kan. Nah ini untuk menjaga harkat dan martabat niku ngajine sedih mawon dan kata malaikat. Kenapa paham? Salah juga ngajine. Jadi duwe napa? Alibi lah kada napa? Pembelaan. Nabi Ibrahim itu diangkat di alam malakut karena beliau seorang nabi melihat orang maksiat, ditanya sama Allah, ya Allah, itu orang-orang maksiat itu makanan dari rezekimu, menempati bumimu dan semua fasilitas yang kau bikin. Lalu menurut kamu gimana Ibrahim? Ya bunuh saja, matikan saja. Sama Allah dituruti. Melihat lagi ada maksiat yang berbeda, lalu Nabi Ibrahim usul itu dimatikan. Ibrahim pernah jadi garis keras, keras sekali. Lalu suatu saat Nabi Ibrahim itu disuruh nyembelih Ismail. Disuruh nyembelih apa? Barang disuruh nyembelih Ismail, Nabi Ibrahim tanya, ini anak saya ya Allah, ini samrotu fuad, ini buah hati saya, kenapa engkau nyuruh menyembelih? Dari ngetikannya pangeran, apa kamu tidak ingat ketika tak angkat di alam malakut beberapa hambaku kamu usul supaya tak sini? Cara Jawa ini, cara Jepang ini rara rasanya jadi aku itu pengiran sing gawe aku enak itu usul-usul pemata ini. Saya ini gendenan, ini anak sebelah. Rumah sama udah di pengiran gak sayang gitu. Saya tak jadikan nabi itu kon dakwah orang pemata ini. Kita duduk nangis. Nah inilah perbandingan bagi kita. Sebenarnya saat kita benci maksiat, itu sebetulnya di hati kita itu tidak hanya maksiat. Kita ada dakpernya. Bos itu ada orang yang terkait dengan kita. Bukan saling memantel, penyanyi sing piye memantel. Suatu saat penyanyi itu WA aku, masa gue belum jadi bojomu, hilang mantelmu kan? Jadi pecundang, kita ini sebenarnya pecundang. Nah, syukur-syukur memang makom kamu sudah tinggi. Memang benar-benar benci karena maksiat. Paribasane wahyu belum rapi tetap mantap. Tapi saya tidak yakin. Soleh-soleh seperti ini imannya sampai seperti itu enggak yakin. Dan saya kalau yakin begitu berarti keyakinan salah itu salah dan bodoh karena itu enggak terbukti. Makanya ini kita baru kalian kita Hikam karena ini acara ngaji Hikam Pulau Waos. Sedikit mau Pulau Waos ini jawabannya Nabi Ibrahim ketika disuruh nyembelih Ismail halaman 4 juz 2. Allahumma hadza waladi wa samratu fuadi wa ahabbun nasi ilayya. Fasami apa ilan yaqul amatat qurul laila allati sa'alta fiha ihlaka abdi. Awama ta'lamu anni rahimun bi ibadi kama anta saqiqun bi waladi. Jadi Ibrahim anak kamu sembelih. Kata Ibrahim ini nggak mungkin di sini buah hati saya. Kenapa engkau minta ini tak sembelih? Apa kamu tidak ingat pernah mengusulkan saya menghabisi sekian hamba saya? Kalau kamu juga sayang anak kamu, saya juga sayang hamba-hamba kue enak. Pikir. Jadi makanya kalau suwon kita ini hidup harus insaf. Nah kira dia duit itu yo mantau tenang loh tenang. Hidupmu bukan sabar pas kue rangi kayak itu yo raper. Ini sebenarnya anu. Satu kelihatan cerdas. Memang kondisi nggak punya uang itu harus ditanggapi dengan marah. Maksud diapresiasi. Pinter mas wis jadi wong zuhud. Wah, ya ribet ya, mas dos mas sampean. Saya kira di duit sampean jadi wong zuhud, wong waro. Tapi ada mati bareng saya kira. Jadi sebetulnya Allah bikin emosi itu andaikan boleh dibacakan harus dipikir. Kalau ada kuwayana sakadurung juga lapas sajatin. Jadi bumi ini sebaiknya itu diisi dengan sekian perbedaan. Tapi tidak konflik ya, perbedaan dengan konflik itu beda. Saya ulang lagi, bumi ini sebaiknya diisi dari sekian apa? Perbedaan. Karena justru itu bagus. Saya itu berkali-kali bilang, andaikan tidak ada pikiran kedua, ini dunia ini sudah rusak. Harus ada pikiran kedua.
Misalnya ono wong kok terlalu apik mbek kanca, si bojone sampet wong gak men ngopi mbek kancane ora tau nganti mbek bojone. Tapi kalau ngopi mbek bojone terus mesti kancane sing sampet. Wah, jok rabi lali kanca. Ribet. Manusa itu kata semua suci mriki ini hormat Gus Maksud. Dia mungkin tok ganjaran. Tapi untuk dosa sikit-sikit tinggal pondok. Jadi ya sudah. Ya mau tidak mau karena memang hidup itu tidak banyak pilihan. Ada orang sering ibadah di masjid sholat itu ya bagus. Tapi dia pasti tidak baik dalam sistem sosial. Umpama wong soleh kabeh ning masjid itu dunia akan mati. Karena tidak ada tim SAR paling murah. Loh iya kan, wong kecelakaan itu penolong pertama itu orang yang di masjid sama sing tukang jalan-jalan. Artinya sing masjid itikaf aku mesti ra duwe ganjaran nulung wong kecelakaan. Artinya ada kebaikan yang pasti nggak bisa dilakukan orang yang sedang di. Andikan yang di jalan itu orang-orang soleh itu wah dunia sebagai contoh batu walaupun. Iya betul. Nabi pernah ditanya sahabat ya Rasulullah kita ini senangannya ngegeng di jalan. Kata Nabi ya sudah nggak apa-apa asal aktu torek sekolah ya kamu memberikannya jalan. Apa itu? Amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya nahi munkar gini. Misalnya di bus itu ada orang soleh mayoritas, itu nyopet yang lebih mergo mesti diabdoi wong. Kalau yang di perapatan orang soleh kabeh sing becung itu ya isin. Mergo sing perapatan orang soleh kabeh. Masalah iki ra soleh kabeh, kemarin ribet kan gak soleh kabeh. Jadi sebetulnya Indonesia itu aman kalau yang di jalan itu soleh semua karena perempuan lewat gak di jalan. Gak copet gak berani, semuanya aman. Maka di Islam itu menyebut kebaikan itu jumlahnya banyak. Tidak bisa kamu mau hebat-hebat ngomong seneng masjid terus tidak bisa seperti itu. Andai kan semua orang di masjid, nah ada kecelakaan pertama yang nolong siapa? Nah ada ngomong boleh alamat itu takut sobong, kabeh ning jero. Ribet kan? Makanya ini Quran bikin aturan wala taq'udu fi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Yang enggak boleh itu duduk di jalan sambil mengganggu atau mengancam hal-hal yang baik. Tapi kalau duduk di jalan justru membantu hal-hal yang baik, maka ini disyariatkan oleh Islam. Jadi ini kita harus mulai mikir ya. Jadi walhasil ngendikane kita berikan, bayangkan yang maksiat itu anak kamu, istri kamu. Pilihan kamu itu memaafkan dan minta dimaafkan oleh Allah. Tapi ketika orang lain kamu minta supaya dilaknati Allah, ini tidak ada. Ya kita diajari dulu kalau minta ampun ikhfirli wali saja wali jami'il muslimina wal muslimat. Masih dikata wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu filosofi yang luar biasa, kata jami' semuanya ya Allah engkau maafkan. Bukan keluarga saya tok, siapapun yang berkontribusi terhadap Islam ini engkau maafkan. Begitu juga di muqaddimah khutbah Rasulullah harus ditradisikan wala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata ajma'in ini kata pembeda. Mungkin orang baca hanya rutin, tapi kita yang ngetuni ilmu, ajma'in ini kata kunci. Fa inna ahlas syiah akramu sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Tradisi mazhab syiah itu apa? Ada sahabat yang begitu dimulia-muliakan berlebihan, tak Sayyidina Ali, dan ada yang dihinakan kayak Abu Bakar dan lalu pembedanya dengan ahli sunnah apa? Kita menghormati sahabat wa sahbihi ajma'in. Jadi hadhil kalimah kalimatun fariqah. Ini kalimah pembeda. Jadi ajma'in bukan kalimah rutin terus ono jimati ono kasihate ini bukan. Kita maklumatkan ke seluruh dunia bahwa mazhab Ahlussunnah ditandai dengan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mane gawe Ibrahim wa nukrimu ahlal bait wa nukrimu jami'a ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nukrimu jami'a ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama mazhab Ahlussunnah apa? Menghormati keluarganya Nabi dan menghormati seluruh, ada kalimat apa? Seluruh. Jadi kata asma itu kalimatun fariqah atau kalimatul fasl. Kalimat yang membedakan mana mazhab Syiah dan mazhab Ahlussunnah apa? Itu kalau jenengan ngaji dan Gus Maksum atau Gus Maksum di antara mazhabnya Nabi Ibrahim yang diceritakan Abu Hasan apa? Asy'ari, kebencian kepada maksiat kita semua pasti benci maksiat. Tapi gak fair kan yang satu kamu laknati, yang satu kamu doakan. Ujung-ujungnya apa? Ada unsur hadun nafsi. Kalau yang terkait dengan doa Nabi sepuro,
Nah yang nggak ada terkait kok pasut. No ini kan nggak fair. Padahal sama-sama apa? Mas. Kalau suwon polemik tentang ketentuan gimana hukumnya ziarah kubur, ya hukumnya baik karena mendoakan atau memintakan ampun untuk yang mati, bukan meminta sama yang udah bisa Muhammad ya nak percaya ya wong didelok padha lah delok padha pancen yo ngeri ya pakoke itu satu tahun dari itu kalau padha kan jaluk kuburan padahal mayite telu lalu perkara mau kadang nggak sengaja ini rapat iso ngaji wa penting kanan wali darane apa ya Allah jika mayit ini andaikan mayit ini baik maka dan andaikan tidak bicara kowe jadi mayit bocah orang sih mayit ya makanya ini coba lah kalau sholat jenazah tidak apa-apa doa itu anak-anaknya seperti itu. Kalau doa guru ya teratur yang baik lah langsung mawon ya wafira junub wal khotihat gini-gini mohon video amal baiknya dengan terima amal buruknya dengan ini karena guru juga manusia tidak nabi bosan terus pakai apa tinggal gitu beruk nah mulanya setelah peristiwa ini Nabi Ibrahim menghentikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, orang yang ikut saya ya pasti bagian dari saya. Artinya harus berhak mendapat syafaat. Tapi orang yang sedang tidak taat sama saya, kula suwun beri hak untuk tobat. Jadi ghafur itu artinya ya kasih waktu lah Gusti untuk tobat. Sehingga umat ini enggak berhenti berharap supaya yang sedang maksiat pun kita selalu berharap suatu saat pasti tobat. Kita berharap la'allahum yarji'un la'allahum yantahun. Quran sendiri menghadapi orang-orang maksiat masih selalu diharapkan la'allahum yarji'un la'allahum ya tentu dengan sekian mauidhah, sekian yang hikmah, sekian amar ma'ruf nahi nahi. Yang jelas kita sebagai ahli ilmi tidak punya sanad model keras. Karena semuanya ini proses. Sama nggak bisa niru Nabi itu kan dulu perang Gus. Dan Nabi perang dulu itu enak. Enaknya itu Nabi mesti bener, musuhnya mesti salah. Itu Abu Jahal CS. Saya ikut perang kue itu orang mesti bener. Musuh orang mesti salah. Tapi tegas itu oleh tegas, bodoh jelas. Riyen tegas kan gampang. Nabi mesti bener, musuhnya mesti sampai enak. Nah, ya, sama masih masak santri ini. Kalau tekanan di tangga murah mesti tak tuh. Jumur kau mesti. Bapak nak cerita kulo, orang imam masjid sepuh, iko mak beker bertemu resami. Kadang bener sing kanan. Kau imam masjid yang sepuh itu, dia ini paling sepuh itu jadi imam terus dari bapak. Itu istiqomah apa mau digendani wong liya. Itu banyak alumni sarang, alumni pelosok Lirboyo nganggur gara-gara sing tua itu mau digendani. Nah tapi misalnya kok sing nom ambisi ya sayang, kalau sing sepuh kok sing nom visi hidup itu udah banyak pilihan. Artinya gini loh, di wilayah istihad, di wilayah mikir itu potensi salah itu ada. Ya walau kena abot keluargamu mesti sering tinggal bojo. Nah abot bojo mesti tidak segampang itu mengelola keseimbangan itu tidak gampang. Karena hidup itu karena beda dari kakuama itu ukurnya tidak gampang. Kalau sampai sholat sok awal terus, ini ada ulama yang kritik meskipun sholat awal paling apik. Itu sopo kok marah terus, koyok paling bener. Jebule kok marah, jebule salah. Berbeda kan kok ada orang maksa sholat awal terus yang Mekah, jebule salah. Jadi orang juga wali yang kalau sholat itu nggak guli, kita tahu kenapa kayak sering nggak guli. Aku ini isek, maksud pengiran, kok hebat wali kok marah. Banyak juga cara pandang ini karena wilayah istihad, nama wilayah nama. Wilayah istihad itu kayak iya kayak enggak, makanya dalam masa. Nah misalnya gini contoh zaman. Kalau ada bata, betul gawean terbang ke itu kan sering kena telepon dan telepon itu jadi materinya.
Ono sapi mising ning ngono dibaro terus diolah jadi boto. Terus kemudian boto ini jadi masjid. Itu najis apa enggak? Najis kan karena disuci nggak bisa materinya najis. Itu hanya boleh di madzhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu mengatakan alatut tajir itu tiga, air, turab, debu, dan anak, api. Alasan madzhab Abu Hanifah orang mukmin yang dosanya banyak itu disucikan dengan api neraka. Berarti api itu min alatit tajir. Sebab itu botol yang sudah dibakar itu otomatis suci. Tapi saya berkali-kali fatwa, tidak boleh dikiaskan. Kalau kamu tidak ada air terus ngorder air, tidak boleh. Nanti ada orang mandi junub pakai api. Mau orang karu-karuan. Ya sudah, contoh itu hanya botol mawon, atau praktek nolak mundur, orang baru berarti olah dengan